Pada saat kita memang terpanggil atau berhasrat ingin menjadi seorang pengusaha atau pembisnis, yang paling disiapkan adalah mental dan attitude kita. Perkenalkan, nama saya Lucia Rate Adityarini, saya biasa dipanggil Rate. Kami biasanya nyebutnya Free Wasinika, komunitas Free Wasinika. Alhamdulillah juga sudah ada legalitasnya berupa CV. Nah, apa sih CV Free Wasinika itu? Usahanya geraknya bidang jahit-menjahit sebetulnya. Kalau ngomongin garment ya enggak, kalau ngomongin konveksi juga enggak. Gimana ya? Ya Mas. Jadi kita itu bisa masuk kemana aja, jadi tidak pernah mendiskreditkan model konveksi, model garment, atau model apapun itu. Yang pasti visi misinya sebenarnya untuk pemberdayaan wanita. Hanya kalau memberdayakan wanita itu realnya apa gitu. Nah, realnya kami memang dunia jahit menjahit. Itu kami jahit tentang produknya itu tentang popok bayi. Yang selama ini sudah jalan itu tentang popok bayi. Jadi popok bayinya bukan popok tali yang kayak biasanya gitu, tapi tetap popok kain, hanya popok kainnya ini ada bahan waterproof. Jadi dia bisa dipakai untuk pengganti popok sekali pakai. Cuma kalau popok sekali pakai setelah selesai dipakai kan dibuang. Nah, kalau ini masih bisa dicuci. Terus nanti kalau sudah kering masih bisa dipakai lagi gitu. Mulai berdirinya itu tahun 2015. Jadi waktu itu saya sebagai reseller popok juga, tapi dari brand Cina sama beberapa brand lokal. Nah, ada teman saya yang namanya Mbak Novi, itu datang ke rumah main. Nah, waktu itu ngelihat barang jualan saya, kan saya sebagai reseller, ya ampun waktu itu reseller masih modalnya itu masih di bawah 500.000 gitu ya, hanya berapa piece gitu. Terus gayung bersambut ternyata ibunya Mbak Novi itu bisa jahit popok yang seperti yang saya jual. Terus Mbak Novi menawarkan kerjasama, gimana kalau kita buat sendiri, terus saya yang diminta untuk menjualkan. Nah, akhirnya kita coba jalan. Nah, alhamdulillah kita 2015 kita sudah mulai jualan Mas akhirnya gitu. Sudah, tapi sistemnya PO gitu. Jadi kami hanya membuat dummy, buat contoh dan sebagainya, lalu saya foto pakai Facebook, jadi semua serba online jualannya. Lalu pakai akun saya pribadi di Facebook, kemudian alhamdulillah ada respon. Nah, saya nunggu transferan dulu, sekarang nggak punya modal, jadi nunggu transferan dulu. Nah, begitu transferannya masuk baru kami beli kain, kami jahit dan sebagainya. Nah, begitu sudah siap kami langsung kirim. Ini sebetulnya pengalaman saya pribadi. Jujur, saya bukan orang kaya. Jadi, saya itu bukan orang kaya. Jadi, waktu saya punya anak laki-laki 1, sekarang usianya 7 tahun. Jadi, saya mengawali jualan yang tadi saya cerita, reseller itu waktu anak saya usianya itu sekitar 1,5 bulan saya beli itu. Nah, biasa kan emak-emak itu kan mikir kalau susu hematnya pakai ASI gitu kan, supaya nggak ngeluarin duit belanja. Lalu popok itu kan lumayan, sebulan tuh bisa 300 sampai 500.000. Nah, kemudian pada saat saya hamil, saya searching, saya dapat informasi bahwa ada Klodi. Klodi itu singkatan dari cloth diapers, yaitu popok kain. Nah, dari situlah akhirnya saya jadi reseller. Lalu kemudian Mbak Novi juga gayung bersambut, mau menjahitkan buat sendiri istilahnya. Caranya sejak awal saya pakai akun saya pribadi di Facebook. Jadi saya belum main IG, belum hanya main Facebook. Waktu itu karena saya jujur, saya juga pengalaman saya pribadi, ibu saya sudah meninggal.
ibu mertua juga meninggal. Jadi pada saat proses kehamilan, saudara perempuan saya nggak punya untuk kandung, saudara perempuan dari pihak suami jauh gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus mandiri apapun itu. Nah, pada saat saya cari informasi-informasi tentang popok bayi inilah, kemudian saya akhirnya cari tahu tentang apa sih tentang popok bayi dan sebagainya. Nah, itu yang akhirnya keterusan Mas sampai sekarang. Kami sistemnya PO. Jadi saya dulu bahan bakunya nggak ini Mas, bahan bakunya jauh lebih murah, jauh lebih ini, cuma standar banget. Lalu kemudian waktu itu kami pada saat saya masih ingat bulan Mei gitu ya, bulan Mei ukuran diterima di pasar. Prinsip saya, ternyata PO-nya berkelanjutan, banyak yang daftar jadi. Nah, saya awal mulai Mei, saya nggak ada modalnya 500.000 hanya untuk buat dummy. 6 bulan kemudian saya bisa sampai tembus omset 10 juta. Jadi kalau dari segi produksi, penjahit rata-rata stres mikir ini. Karena begitu rumit, lalu tingkat kesulitannya tinggi. Bahasa kasarnya nih ya, para penjahitnya kami itu bilang gini, ini tuh jahitan butik tapi harganya harga konveksi. Jadi kalau kita guyonan antar teman-teman penjahit. Lalu itu dari segi produksi, lalu dari segi marketing atau penjualan tidak mudah memasarkan ini karena harus mengedukasi dulu. Jadi nggak, kebanyakan para ibu-ibu atau para emak-emak itu maunya instan, maunya apa, yaudah popok sekali pakai. Jadi perlu effort dulu untuk mengedukasi. Nah, free itu didesain satu bahan baku. Ini saya ngomongin fitur dulu ya. Fitur itu paling gampang menjelaskannya. Jadi yang pertama fitur. Kami ada mulai dari newborn sampai anak yang usia 5 tahun atau berat badannya lebih dari 25 kilo, maksimal 30 kilo. Jadi varian produknya lebih banyak. Lalu yang kedua, banyak orang atau banyak teman-teman yang mengatakan, Mbak nggak ada motifnya, kan kalau merek lain itu ada motifnya, ada motif apa tak apa. Kami memang tidak bermain motif, tapi kami bermain dengan colorful warna, perpaduan warna dan sebagainya. Satu, alasannya, waktu saya jualan yang kemarin itu saya jualan yang ada motifnya, yang waktu itu bahan bakunya ini. Nah, ternyata banyak juga pasar yang ini Mas, yang mohon maaf mungkin punya keyakinan kalau gambarnya makhluk hidup mereka nggak suka gitu ya. Jadi mereka cari yang benar-benar motif netral. Jadi akhirnya kami bermain di warna. Satu sisi, yang lain adalah ini ada sisi psikologi, terapi warna. Jadi emak-emak itu kan rentan stres, rentan apa gitu ya. Jadi kalau melihat tumpukan kayak gini, siapa yang nggak menarik gitu ya di mata. Terus jadi biar nambah semangat. Nah, kendalanya makanya tadi akarnya, visinya memang kami di pemberdayaan. Jadi makanya kami sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan ini tidak hanya sekedar di tim produksi, juga tim marketing juga. Jadi di tim marketing kami juga membuat pelatihan, misalnya gimana sih cari target market, gimana sih cara mengedukasi, gimana sih teknik komunikasi menjelaskan ke calon end user gitu. Begitu juga dengan penjahit. Jadi penjahit itu tidak hanya sekedar jahit dan sebagainya, tapi ternyata begitu kami telusuri, penjahit itu rata-rata nggak punya latar belakang tentang teori jahit gitu. Jadi mereka hanya otodidak dan sebagainya. Kalau mau jadi agen, kebetulan bulan Maret ini kami ada perubahan sistem penjualan dan sistem pemasaran dan marketing. Jadi nanti per Maret kami sekalian ini saya sedikit bocorkan gitu ya. Tapi nggak tahu nanti Mas Roni nanti uploadnya di ini kan kawan. Jadi nanti Anda bisa langsung jadi reseller gitu ya. Dengan potongan kalau beli 6 piece itu langsung dapat diskon 10% gitu. Nanti kalau mau lebih lagi ya otomatis kuantitinya nambah terus. Sampai untuk reseller itu bisa Anda dapat diskon 30%. Yang pertama soal tips. Satu, mental. Itu dulu. Mental bahwa kita
kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi, saya tidak mau mendowngrade kemampuan saya harus percaya diri. Jadi pengalaman saya, meskipun saya realitanya saya masih pengusaha kecil, tapi pikiran saya harus sebagai pengusaha besar gitu ya. Lalu itu yang pertama soal mental. Yang kedua soal attitude. Attitude itu mungkin tingkah laku dan sebagainya ya. Jadi karena gini, orang biasanya kalau udah jadi pengusaha itu kayak merasa dia lebih tinggi daripada karyawan gitu kan. Nah itu juga enggak. Ternyata saya pribadi, kalaupun teman-teman pegawai saya juga tahu bahwa meskipun saya sebagai bos mereka dalam tanda kutip, tapi saya juga kerja fisik bersama mereka, saya juga ini dengan mereka. Iya, prinsipnya saya partner. Itu attitude untuk internal ya. Kemudian attitude di luar gitu ya, di luar komunitas gitu ya. Entah itu dengan jaringan atau dengan teman-teman yang baru. Jadi saya itu selalu, meskipun saya pengusaha popok, tapi saya juga mau loh belajar di pengusaha AC. Saya juga mau belajar di pengusaha hotel gitu ya. Jadi saya tidak mau kubus. Mentang-mentang saya usaha popok, ya udah saya hanya pengusaha yang kelas kain gitu ya. Tapi saya nggak mau itu gitu, karena ternyata saya justru berjejaring dengan banyak ini justru meningkatkan kreativitas, meningkatkan ide dan sebagainya. Itu sih Mas. Oke, terima kasih buat para netizen. Saya nyebutnya netizen ya. Buat netizen atau paling untuk yang melihat video ini, saya berterima kasih banyak untuk juga Mas Roni dengan Mas Hendra. Dan yang pasti buat para agen resellernya free atau Anda yang sebagai end user atau menggunakan popok free, saya mohon mohon perhatiannya untuk like, subscribe di akun YouTube Aneka Usaha Official. Karena di akun ini nanti akan banyak konten-konten khusus untuk usaha-usaha juga ya Mas. Konten-konten juga untuk usaha-usaha yang lain. Nah, kita kan saling belajar ya. Jadi satu sama lain saling belajar. Saya juga belajar, Anda pun juga belajar. Akhirnya sama-sama belajar.